ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Babul afwi wal i'rad anil jahilin. Bab memaafkan dan menjauh dari orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Maksud al-jahilin di tema ini adalah orang bodoh dalam hal adab, dalam hal etika. Bukan orang bodoh yang tidak bisa matematika, yang tidak bisa fisika, yang kurang cepat ngitungnya, bukan. Al-jahilin yang dimaksud oleh Al-Quran adalah orang-orang yang jauh dari tuntunan agama. Selalu al-jahilin itu ditujukan kepada orang-orang yang jauh dari tuntunan agama. Contoh di surat Al-Maidah, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu hukman minallah wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yu'minun. Jadi dipertentangkan, dihadapkan antara kejahilan dengan hukum Allah. Artinya kejahilan itu yang menjauhi aturan dari Allah. Bedanya dengan tema yang kemarin, meski masih ada persamaan, ini dalam aspek sikapnya. Kalau yang kemarin babul hilmi wal anah warif itu lebih ke sikap jiwa. Kalau yang ini lebih ke sifat, ke sikap perbuatan kita. Kalau yang kemarin lebih pada sikap yang pasif. Jadi kalau ada orang nu pika sebelen, pika keheuleun, cukup kita sikapi dengan hilmun, anah, tenang, santun, tidak marah, dan sayang. Tapi kalau di tema ini sikapnya aktif. Aktif itu apa? Yaitu memaafkan, atau kalau tidak kita menjauh. Jadi kalau yang kemarin cukup dalam mengajarkan kita diam, kalau ini kita bergerak. Di antara dua amal ini, dua amal yang dianjurkan di dalam Al-Quran, juga tuntunan sunnah sebagaimana akan kita bahas. Dan jika ditinggalkan yang kedua ini tidak jadi dosa. Yang penting yang pertama kemarin, ketika kita harusnya marah, kesal, kehel, maka yang penting kita tahan. Lebih baiknya, jadi ini lebih baiknya kita maafkan. Kalau perlu kita menjauh dari orang-orang jahil. Dalilnya yang pertama surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa, ambillah maaf. Jadi memang maaf itu tidak ada dalam diri kita, ada di luar diri kita. Meski demikian kita harus ambil itu, kita harus pilih. Meski maaf itu tidak ada dalam jiwa kita. Nu aya dina awak urang, nu aya dina hate urang ambek. Maaf itu ada di luar, maka kita ambil wayahna. Wa'mur bil urfi, dan memerintahlah dengan bijak, tidak marah-marah, penuh dengan ampunan. Jadi kebijaksanaan itu
Urfi itu bisa bijak, bisa sesuai adat. Itu erat dengan afwun. Seorang pemimpin, seorang bapak, seorang ibu itu bisa urf, ya, bisa arif kalau dia besar sifat pemaafnya. Mun gede ambek babarian itu nanti teu bijak. Kan orangnya bisa ngebedakeun mana kolot anu bijak, mana kolot nu teu bijaknya di masjid. Kolot nu teu bijak mah teu kaop salah saeutik, wow ngambekna siga ka orang kafir. Tapi kalau kolot yang bijak, sepuh yang bijak, dia akan menghadapi dengan tenang. Memerintah, memberikan nasihat itu bil urf, ya, dengan arif. Warid anil jahilin, dan menjauhlah dari orang-orang bodoh. Ini penting agar kita punya sikap pemaaf. Maka kita harus memaklumi orang yang membuat kita kesal itu adalah orang bodoh. Seperti kalau ada orang bilang orang yang tidak rajaban itu orang yang tidak cinta Nabi. Orang yang tidak rajaban itu tidak mengagungkan Islam. Keun baelah tong nyeri hati teh jelema bodoh gitu karunya. Semua hal ya. Selama itu tidak ada unsur penistaan terhadap agama kepada Allah, hanya salah paham, apalagi dalam urusan dunia, ya, itu kita menjauh dari orang-orang bodoh. Ya. Seperti lamun ka Jakarta, ya, mun ka Bogor, Bogorna Bogor Utara, itu mun lalajo menbal teh rawing ceuli we orang Bandung mah gitu. Tapi keun we tong nyeri hate tinggalkeun jelema nu bararodo. Semua orang yang menghina kita, jika itu tidak ada unsur penistaan kepada Allah, kita jauhi, anggap itu sebagai orang-orang bodoh. Yang kedua, surat Al-Hijr ayat 85, fasfahis sofhal jamil, maka biarkanlah dengan cara membiarkan yang baik. Antep lah gitu. Ini tentu bukan berarti menjauhi amar ma'ruf nahi munkar. Istilah fasfah itu lepaskan, biarkan, lubarkeun, ya. Jadi tong dipegung dina hate, ya. Tong dipendam di dalam hati, kita bebaskan. Ya. Surat Al-Hijr ini ditujukan kepada orang-orang yang diingatkan dengan hari akhir, mereka tidak taat. Dan yang menariknya baik surat Al-A'raf ataupun surat Al-Hijr itu memberikan tuntunan agar kita bisa mempunyai sikap besar hati, lapang dada. Kalau di surat Al-A'raf itu dimulai dengan fasta'idz billah, berlindung kepada Allah. Lalu nanti kesananya wa idza quri'a alaihim wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi dekat dengan Al-Qur'an. Di surat Al-Hijr juga sama, ya, di kelanjutan ayat ini walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Kesananya sama, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum, dan seterusnya. Kami sudah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang, Al-Fatihah dan Al-Qur'anul azim. Janganlah kamu panjangkan kedua matamu pada kesenangan dunia yang diberikan hanya kepada beberapa golongan di antara mereka. Ini sebuah isyarat bahwa kita bisa menjadi orang yang mudah memaafkan, mudah bersikap bijak, dan tidak pemarah, teu kasinggungan, itu ketika kita dekat dengan Allah.
ketika kita dekat dengan Al-Quran. Dan dekat dengan Al-Quran itu bukan hanya ngilu pengajian, karena pengajian itu lebih banyaknya ke sini. Dekat dengan Al-Quran itu kita banyak membacanya, menzikirnya, kan Quran itu zikir. Quran itu di berbagai ayat disebutnya zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan zikir Al-Quran itu syifaul lima fis sudur, menjadi obat penyakit yang ada dalam dada. Hati dia pas lamun orang masih keneh babari kasinggungan, lamun orang masih keneh ambek hanya gara-gara tidak dibawa rapat, hanya gara-gara tadi longok pas gering, hanya gara-gara nama kita tidak disebut di dalam rapat, tidak tebebeja ka urang misalkan, ada kayak kegiatan tebebeja ka urang ambek. Nah itu berarti pertanda kita belum terlalu dekat dengan Allah, kita masih jauh dengan Al-Quran. Jadi kerengubaran anu kitu teh harus lebih banyak zikir Al-Quran. Zikir Al-Quran itu baca Quran. Apalagi ya kalau mampu ya, dan seharusnya mampu ya, Quran itu kemudian dipindahkan dari mushaf ke dalam hati ya. Mindahkeunna kumaha, ku cara ngapalkeun semampunya lah. Dan itu akan terasa. Yang kedua, di surat Al-Hijr itu ada isyarat wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhu. Jangan kita terlalu fokus pandangan kita pada kesenangan dunia yang kami berikan hanya kepada beberapa orang. Ini menunjukkan bahwa sifat pemarah yang ada dalam diri kita itu disebabkan kita terlalu lama melihat dunia, terlalu fokus pada dunia, terlalu mengandalkan urusan dunia, dan terlalu somadnya bersandar kana dunia. Jadi loba kasieun. Sieun mun teu dilongok teh teu diaku, sieun lamun teu disebut teh berarti urang turun derajat, itu kan hal-hal duniawi semata. Dan ini yang disebutkan di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah itu kan orang berkata kasar, kotor, mencaci, ngomongkeun batur, itu kan ekspresi kemarahan, ekspresi kekesalan. Kenapa? Alladzi jama'a malau wa addada. Kanu duit dewe, kanu harta. Makanya bisa jadi rumus. Kalau ada di antara dua orang yang tidak akur, pecah kongsi, maka itu pasti mustahil karena beda pendapat, tapi beda pendapatan. Antara Ustadz NU jeung Ustadz Persis, pasea teu akur. Kan kalau beda pendapat dari dulu juga Imam Syafi'i jeung muridnya Imam Ahmad bin Hanbal beda pendapat, ala lakur. Kitab Imam Bukhari mazhab Ahmad bin Hanbal disarah ku Ibnu Hajar mazhab Syafi'i. Kitab Sahih Muslim Imam Ahmad bin Hanbal disarah ku Imam An-Nawawi mazhab Syafi'i. Atau kitab Bulughul Maram mazhab Syafi'i disarah ku Imam As-Sun'ani cenderung ke mazhab Hanbali. Jadi artinya dari dulu buku orang Persis itu disarah orang NU. Disarah itu diberi tambahan penjelasan, dijelaskan.
buku orang NU disarah ku orang Persis gitu. Dari dulu kan begitu. Yang namanya Subulus Salam, Nailul Autor, Fathul Bari. Hari urangna buku orang NU dari cabak-cabak acan. Buku orang Persis ku orang NU gitu. Jadi baca-baca acan. Respeknya enggak ada. Kalau hanya beda pendapat, mustahil. Itu hanya beda pendapatan. Takut hilang pengaruh, takut dunia. Nah, di sini diuji sejauh mana kebesaran hati kita, sejauh mana dekatnya kita dengan Quran, dekatnya kita dengan fikir. Memang ada banyak salah di NU, tapi juga kita jangan suci diri tidak banyak salah di Persis. Tinggal jelaskan mana yang salahnya atau yang kelirunya, dan kita tetap jelaskan mana yang benarnya. Ke Salafi juga sama seperti itu. Jadi kalau masih ada mendendam, ya, marah, teakur, itu berarti kita ngaji Qur'annya can nepikeun kana syifaul lima fis sudur. Komo lamun teu akur teh ya nu ieu Ustad Persis, nu itu Ustad Persis. Hapikeun ka maut teu akur ka bina-bina. Mustahil itu beda pendapat sarua Persis. Pasti ujung-ujungnya karena harta, ujung-ujungnya karena ketersinggungan aspek duniawi, ya. Dan kenapa itu kemudian didendam bahkan sampai mati? Hai Quran teh ku urang teh dikumahakeun. Nah, tuh lain dipake ngubarang. Aya obat teh disimpen wae di luar, wae lain diinum. Engko keur geuring, engko hayang cager, tak ieu maduna, ieu kormana. Jadi Qur'annya itu hanya di luar, teu didahar gitu, teu diinum. Ini saya sengaja contohnya Ustad buat saya. Anu cek batur ustadnya, komo bapak-bapak gitu. Sama antara jamaah Persis jeung jamaah Persis. Atau artar pesantren. Saya kemarin beres ngajar di Garut, ngaji di satu kampung lah di Garut. Ada anak-anak mahasiswa yang menemani di belakang. Itu ngalalobrolkeun jambore nasional. Jambore nasional itu kan kompetisi santri, seluruh santri Persis. Cenah eta. Pimpinan pasantren nu nelpon bagian kesandrian ti pasantren anu protes ka panitia. Intina naon? Nah, can abdi teh juara. Saha jurina? Itu dan kitu mah urusan dunia gitunya. Sampai kemudian marah, sampai terjadi konflik, sampai ada kebencian antar pesantren ke pesantren, ada suudon ke panitia, pada panitia tidak punya kepentingan apa-apa. Wah cenah ieu mah ngamunangkeun pasantren Rancabogo teh pedah we cenah jurina ti Rancabogo. Kan juara umumnya kemarin Rancabogo. Protes pesantren lain teh. Sampai nepikeun membuat stres anak-anak yang mereka bekerja setahu saya ikhlas. Teu meunang nanaon dan tidak mendapatkan apa-apa, tidak punya kepentingan apa-apa. Kenapa untuk urusan duniawi seperti itu jadi masalah besar? Juara teu juara da centang tu jadi amal soleh. Sugan teu juara kemudian menjadi jelek amalnya kan enggak. Paingannya baheula guru urang ngaharamkeun MTQ lah. Bisi naon gara-gara Qur'annya di parasea. Bahaya. Nah, ini jadi pasti ketika ada ketidakakuran, ketidaksinkronan, ketidakrukunan, pasti karena obsesi kita terhadap dunia yang terlalu berlebihan. Tur keur ngeremna teh nu kitu teh kudu ku Quran.
Quran yang bukan hanya di sini, tapi Quran masuk di sini. Dan itu hanya bisa dengan zikir. Sering membaca Al-Quran, mengetahui maknanya. Jadi ketika membaca Al-Quran itu lain nyentuh deh, nyentuh, duk gitu. Asa ditampilingan bibir gitu. Itu resepnya seperti itu. Kemudian di ayat berikutnya, wal ya'fu, maafkanlah, wal yasfahu, biarkanlah, lepaskanlah, jangan didendam dalam hati. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kalian juga ingin diampuni oleh Allah? Jadi ini dasarnya, kenapa kita harus mengampuni orang lain? Lantaran urang ge hampurakeun. Jika kita tidak mau memaafkan orang lain, berarti kita ini orang yang sok suci. Kalau kita tidak mau memaafkan orang lain, berarti Allah enggan memaafkan kita. Hayang we dihampura cek Gusti Allah maneh tara ngahampura ka batur. Di dalam surat An-Nur ayat 22 ini bukan jelek ya, justru menggambarkan keistimewaan. Ditujukan kepada Abu Bakar. Jadi ini ayat awalnya, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Lalu kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Nyambung dengan kajian-kajian kemarin yang Aisyah difitnah itu. Aisyah difitnah karena subuh-subuh pagi-pagi datang berdua dengan Sofwan bin Mu'attal, seorang pemuda. Nu teu kaharti lah piraku pemajikan Nabi daek duduaan. Difitnah kan. Wah, can Aisyah selingkuh. Terlebih sesudah kejadian itu Aisyah langsung sakit. Orang munafik teh, wah cenah ya, langsung tokcer cenahnya, langsung nyiram cenah gitu. Dari jeung budak ngorak mah cenah gitu. Nah ternyata salah satu penyebar gosipnya, biang gosipnya itu anak dari orang tua yang mereka hidupnya ditanggung ku Abu Bakar. Abu Bakar kan seorang pedagang. Jadi Abu Bakar itu menanggung beberapa orang miskin. Orang miskin ditanggung hirupna ku Abu Bakar, makannya, pakaiannya. Ieu anakna nyebarkeun fitnah. Aisyah saja mun kasarna cek Abu Bakar, sia hirup ditanggung ku aing. Ayeuna sia nyemarkeun, ngancurkeun keluarga aing gitu. Siapa yang gak marah? Tapi tadi kalau kembali kepada prinsip tadi, Abu Bakar itu marah karena apa? Karena Allah yang dihina atau karena urusan duniawi? Urusan duniawi kan. Difitnah selingkuh anaknya sampai nyebar gitu sakota Madinah, Aisyah selingkuh. Nu nyebarkeun teh si horeng anu hirupna ditanggung ku urang, nyeri hate teu. Persis ada ya. Di saya jemaah punya anak asuh ya, karena tidak punya anak disakolakeun ka pasantren, akhlakna kurang hade malah ngaganggu bisnis manehna. Diusir we cenah. Yakeun bae teh diusir mah ngambek keneh henteu. Lamun ngambek keneh, nah berarti belum kuat nih zikir Qur'annya. Usir mah teu naon. Jadi artinya menghentikan dia berbuat munkaran tong aya ambek. Bebaskeun ulah pirage urusan dunia. Nah Abu Bakar kemudian bersumpah, kalian tidak akan lagi saya santuni. Maka turun. Nah, iya hebatna Abu Bakar.
Jadi sampai kata Nabi, rahmatullahi alaikum ya ala Abi Bakrin, ya. Rahmat Allah tercurah kepada kalian, hei keluarga Abu Bakar. Ya, keluarga Abu Bakar mah dibimbing gitu ke Al-Quran. Kisah kasus Aisyah selingkuh langsung kan turun ayat Quran. Abu Bakar yang begini langsung turun ayat Quran. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Janganlah orang-orang yang punya kelebihan harta, yang punya keluasan harta bersumpah tidak akan menyantuni lagi orang miskin, muhajirin, anak-anak yatim. Jangan sampai sumpah menghalangi kita dari amal soleh. La taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Itu di ayat-ayat sebelum ayat-ayat talak, ya. Jangan kalian jadikan Allah, ya, sumpah demi Allah, menghalangi kalian tabarru, berbuat baik, wa tattaqu, takwa, wa tuslihu bainan nas, islah. Justru dengan sumpah itu harus jadi islah dan sebagainya. Kenapa tidak dimaafkan saja kata Allah? Kenapa tidak dilepaskan saja keun bae nunggeus menggeus? Sekali lagi, wal yaspahu bukan artinya tidak amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar silakan, tapi tadi awalnya khudil afwa baru wa'mur bil urfi. Urang mah da amar ma'ruf nahi munkarna mimitina untuk afwi, jadi kadituna sesorongot popolotot, madorot, jadi budak ditunggu gitunya, pemajikan dikepret, wah mesti maslahat. Yo cenah tak kudu baraleg hirup teh, eta manehna ge teu balik. Nyarekan pemajikan, nyarekan anak teh, nyarekan pembantu teh nepikeun ka kasar, itu perintah, ya, amar ma'ruf nahi munkar yang tidak diawali dengan afun. Makanya di surat Al-A'raf tadi mulai dengan afun. Kemudian diulang lagi oleh Imam Nawawi di sini, ya, ayat yang kemarin, wal afina 'anin nas. Jadi ini kan wal kadhiminal ghaid. Yang pertamanya menahan marah, yang keduanya wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat sangat baik, ya, ihsan itu. Sangat baik itu apa? Jadi berbuat terbaik kepada orang menyakiti kita. Oh imah hese pisannya, ustad ge hese pisan, keul mah keul. Apa wujud ihsannya nanti dijelaskan di hadis yang terakhir. Kita berkata baik dan kita tetap bersikap baik, bahkan memberi hadiah, ya, memberikan oleh-oleh. Jadi misalkan boga dulur teh ngemusuhan urang gara-gara bisnisna kasaingan, ya. Urang teu kudu kaboa amak. Pan tadi teh hampuraeun jelema bodoh. Kita tetap menyapa dia, salam. Najan zaman dulu danger. Ku salam teu mampu angger zaman dulu bere oleh-oleh. Ya. Apel 1 kilo. Angger keneh zaman dulu 2 kilo, ya. Angger keneh zaman dulu bere jeung kebonna. Insyaallah geura seuri panta teh hese. Itu maksud wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak hanya menahan marah, tidak hanya mengampuni, tapi juga berbuat baik. Kemudian di surat Asy-Syura walamang, ya, ini kok waliman wae padahal walamang sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh orang yang sabar dan memaafkan, sungguh hal itu termasuk perkara yang sangat penting, yang sangat urgent. Lamun urang azmun itu kan bisa dijadikan pegangan, gantungan, prinsip hidup kita. Mun urang hayang pengkuh dina hirup, kalau kita dalam hidup ingin tenang, bagus, mantap, kudu loba ngahampura, kudu loba sabar. Gede ambek babarian sedih, kieu tah jatuh, yang labil.
Moal ajeg. Dan ini kalau kita perhatikan ayat-ayat ini kan ada 5 sifat. Ini sifat terakhirnya. Ini ditujukan ketika Allah menjelaskan fama utitum min hayat min mata'id dunya. Dunya dadak poho deui. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika khairu abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Kemudian kesananya disebutkan banyak, salah satunya ini terakhir. Walamang sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Maksudnya kalau kita lebih memilih tidak sabar, marah atau sedih ya ketika dalam musibah. Kalau kita memilih tidak mengampuni, berarti kita masih mengudag dunia, mengudag kepuasan dunia, tidak mengudag mengejar akhirat. Jadi apa yang kalian berikan dari sedikit harta di dunia itu hanya kesenangan di dunia sementara. Sedangkan di akhirat itu ada yang lebih baik, yang lebih kekal. Kersaha kerjalma anu sabar jeung ngahampura. Mun urang keheul ka pagawe, ka karyawan, ka bawahan, keheul ambek puas teu? Puas. Nganu nyaungkeul mah menang pahala akhirat. Bahkan doraka di akhirat. Tapi lamun urang ngabandungan karyawan salah fatal nepikeun karugina ratusan juta, kita milih sabar takdir, lalu kita milih mengampuni. Karena lamun ngukur nafsu mah teu puasnya si itu anu ngarugikeun urang cicing. Tapi kalau melihat pahala di akhirat digantian ku Gusti Allah nu leuwih ti ratusan juta, maka kita memilih sabar wa ghafara. Nah, ada dicarekan ge anger we. Aya geus rugi mah. Moal jadi untung. Mending sabar ngahampura diganti ku Allah. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi ini sekali lagi semua sifat ini tidak akan pernah lepas dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu selalu mengecas jiwa kita, melupakan kita, mengingatkan kita ketika lupa. Kemudian hadis-hadisnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata 'alaika yaumun kana shadda min yaumi Uhud? Pernahkah Anda merasakan satu hari yang berat dan lebih berat daripada hari ketika peristiwa perang Uhud? Di perang Uhud itu kan Nabi sampai pingsan karena pendarahan. Kita cacakan Nabi, mentak lamun aya nu handapun Nabi kuat dikadek nyanyawanan Nabi. Nabi saja pendarahan, di sininya berdarah, ininya giginya ompong semua kecuali gigi seri ya. Atau gigi serinya mau saya lupa lagi. Ininya pipinya sampai nubles karena geraham ya. Sampai pingsan. Sampai kan cek orang kafir, wah cenah Muhammad teh paeh cenah ge. Sampai lari kan sahabat kecuali 12 orang. Ya. Sampai ada ayatnya kan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Itu di surat Ali Imran di tengah-tengah perang Uhud. Nah, Muhammad teh kan rasul biasa, siga nu baheula. Piraku moal maut, piraku tidak akan terbunuh. Rasul dulu juga banyak yang dibunuh ku Bani Israel gitu. Apakah kalau Nabi Muhammad meninggal, kalau Nabi Muhammad dibunuh, kalian dek kabur? Kabur tina jihad gara-gara Nabi Muhammad geus maut. Jihadnya karena Nabi Muhammad atau karena Allah? Sampai turun ayat itu menunjukkan betapa perang Uhud itu betul-betul
wah susah gitunya, berat, termasuk bagi Nabi sendiri. Ternyata kata Nabi bukan. Perang Uhud tidak lebih berat, tidak lebih menyedihkan bagi Nabi. Ada yang lebih menyedihkan. Laqad laqitu min qaumik. Saya sungguh mengalami dari kaummu. Ya. Wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Yang paling berat saya rasakan yaitu pada hari Aqabah. Hari Aqabah itu sebelum baiat Aqabah, ya. Ketika ada di Aqabah, arti asal Aqabah itu jalan berliku, ya. Jalan berliku, sempit, terjal, nanjak, gitu, itu Aqabah. Makanya ada falak batahamal Aqabah. Ya. Kenapa memilih hidup senang-senang saja? Kenapa tidak menempuh jalan yang berliku? Naon wa ma adrakamal aqabah fakku raqabah au it'am fi yaumin dzi asghubayati mangza maqraban dan seterusnya. Jadi intinya Aqabah itu banyak menyantuni. Harta itu banyak dikeluarkan dibanding disimpan. Nah, yaumal Aqabah di sini hari yang sangat berliku, sangat berat. Kapan? Idh aradtu nafsi ala bni abdi Yalil bin abdi Kulal. Ketika saya datang memohon bantuan kepada ibnu abdi Yalil bin abdi Kulal. Beliau tokoh di Taif. Di Saudi Arabia itu dua kota terbesar itu, satu Makkah, dua Taif. Ketika Nabi Muhammad sudah putus asa di Makkah, Abu Thalib sudah meninggal, istrinya sudah meninggal. Karaos merenya punten sanes bade ngahina. Ku bapa anu ditinggalkeun kudu jadi istri. Kan turun mentakna yang kawin deui. Nabi Muhammad juga kan saat itu dalam kondisi itu, istrinya sudah meninggal. Terlebih lagi istrinya itu kan sumber dananya. Pimpinan yang nungarojong sudah nggak ada, agnia nungarojong. Dakwah di Makkah geus diusir wae. Maka Nabi Muhammad datang ke Taif. Di Taif teh falam yujibni ila ma arad. Dia tidak memenuhi aku pada apa yang aku inginkan. Sarua diusir deh. Bayangkan Nabi dakwah kali itu kali diusir. Urang mah pirah ge teu dibere THR mun nyeri hate. Cenah abdi teh ngajar di Ar-Risalah teh cenah geus 5 tahun. Nu teu dibere THR, ngado nyokot duit madrasah, duit masjid, duit kenceleng. Nyeri hate punung. Nabi mah diusir. Diusirnya juga diusir dari Makkah, diusir dari Taif. Fantolaqtu wa ana mahmumun ala waji. Saya pun kembali pulang dalam keadaan sedih. Berat atuh, ditolak deh, nyeri hati. Apalagi ini ditolaknya dakwah. Saya juga tidak mengalami ya kondisi ini. Jadi menggambarkan betapa beratnya Nabi saat itu. Falam astafiq illa wa ana biqarnis sa'alib. Saya tidak nyadar sampai kemudian saya sampai di Qarnus Sa'alib. Qarnus Sa'alib itu Qarnul Manazil, ya. Mikot orang Najd nu datang di Indonesia, mikotna Qarnul Manazil. Jadi Nabi dari Taif sampai Qarnul Manazil teh galau gitu nya. Maksud galau teh lain Nabi stres. Teu puguh rarasaan teu beuting nyaho-nyaho geus di Qarnul Manazil. Jadi saking sedihnya banyak merasakan, tahu-tahu sampai di Qarnul Manazil, Qarnul Sa'alib. Farafa'tu ra'si, saya terkaget dengan sesuatu lalu saya angkat kepala saya. Faida ana bisahabatin qad azallatni. Tiba-tiba ternyata ada awan yang menaungi Nabi. Nabi kelempang sendiri nih
Tiba-tiba ada awan, Nabi kaget, aya naon? Fanadartu fa idza fiha Jibril alaihissalam. Lalu aku lihat dan ternyata ada Jibril alaihissalam di balik awan. Fanadani, Jibril menyeruku, jadi tiluhur ngagorowo. Faqal, kata Jibril, innallaha ta'ala qad sami'a qaula qaumika lak. Allah sungguh telah mendengar jawaban omongan kaummu kepadamu. Allah geus apal kumaha ngomongna orang Mekah jeung orang Taif. Wa ma raddu alaik, juga jawaban mereka kepadamu ngahina. Di Taif itu kan sampai dilempari batu ya, sampai berdarah. Kan urang alhamdulillah teu ngalaman duka mengkolot urang baheula mah cenah ngalamannya. Mun mau enggak balik ngaji kenteng beulah. Balik ngaji ngajelaskeun bid'ah syirik kenteng beulah. Abdi mah udah teu ngalaman. Teu aya kentengan. Wa qad ba'atsallahu ilaika malakal jibali ta'muruhu bima syi'ta fi. Dan sungguh Allah telah mengirimkan malaikat gunung menunggu perintah kamu, apa yang kamu inginkan. Fanadani malakul jibal, lalu malaikat gunung itu kemudian berseru juga. Jadi Jibril datang dengan malaikat gunung. Kata Jibril, "Ye, kuring datang dibarengan ke malaikat gunung langsung ti Allah. Sejak menunggu perintah kamu mau diapakan tuh orang Taif." Malaikat gunung kemudian ngomong, ya, fasallam alayya, salam kepadaku, tsumma qala ya Muhammad, hai Muhammad, innallaha qad sami'a qaula qaumika lak. Allah sudah mendengar jawaban kaummu kepadamu. Wa ana malakul jibal, saya malaikat gunung. Wa qad ba'atsani rabbi ilaik, Allah telah mengutusku untuk menemuimu. Litakmuroni bi amrik, untuk menerima perintahmu. Apa yang akan kamu perintahkan? Famasita, apa yang kamu mau. In syi'ta atbaqtu alaihimul akhshabain, jika kamu mau aku akan timpakan dua gunung besar ini. Ya, di Taif ada dua gunung besar. Satu nama Jabal Qubais, daerah Taif Makkah itu. Satu lagi saya lupa lagi ya, di Sarah ada disebutkan namanya. Munaina mah sok dek naon? Indikeun ieu cenah. Gunung Manglayang jeung Gunung Batuha merenya. Yang Gunung Kawah Ratu. Tindikeun. Nah, ini yang membuat Nabi berat dalam mengukur nafsu, cek Nabi. Heupeuk ulah cenah gitu kan. Urang mah pantong boro-boro malaikat datang, malaikat teu datang wae ngadoa. Tuh cenah si Pak Haji itu menipedit. Ya ngambek ban. Ieu mah Nabi malaikatna datang, geus diizinan ku Allah sok cendek naon. Itu yang membuat Nabi berat. Tindihkeun wae gitu, binasakeun wae, tidak. Nah, ini tergambar betapa Nabi tidak pendendam. Betapa Nabi tidak pemarah. Justru kata Nabi, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Justru saya berharap, saya berdoa, semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah saja, yang esa dan tidak menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Justru jambi kadon ngadoa kasangkeun bae kolot-kolotna bararan ge sugan barudak morakna. Nah, ini nanti jadi prinsip dakwah ya. Teu kabur ya. Nabi kan orang lembur ya. Nabi orang lembur, orang Makkah, orang Taif ya. Maka Nabi tidak menghadapi itu dengan putus asa. Ini banyak dialami oleh orang-orang lembur, numasantren ka Pajagalan, balik deui ka lembur.
Wah, can ada bararana kieu kitu balik dewe ka Bandung. Saya tidak sependapat. Kalau memang orang lembur itu berarti yang fardu ainnya dia. Kita jangan harapkan generasi tuanya. Tunggu saja generasi mudanya. Seperti sekarang pemuda Persis Bojong Loakaler yang ngabina di Talegong sebulan sekali. Ustaz, urang Jumatan kaditu teh muadin eueuh mustami eueuh geus nguadan teh. Di geroan eta cenah kolot. Mangga itu Ustaz cenah adan heula cenah. Kurang ajar kan. Nitah ka Ustaz adan. Memang manehna rek ceramah. Tutur mah cenah budak moral. Jadi Jumatan we cenahnya da can pernah ka ditu dihiap. Pinaan Ustaz jejen, enak sok pemuda. Ya bikin ka cekolot ustad yang seniornya kitu keneh can di Talegong. Ya cenah geus tareh beres ka karada daratang Jumatan. Jadi ini jauh pisan ti peradaban. Saya bilang nya sok we teh uji sohih keimanan berarti. Nabi mah baheula leuwih ti kitu cenah. Ieu mah leung datang kana Jumatan. Nabi mah di baledogan. Nah urang dek kabur ya, atau urang ngadoakeun laknat binasakeun Talegong teh. Atau kita tetap ngeureuyeun dan ada harapan. Nah ini harapan. Yang paling penting itu harapan. Harapan semoga nanti generasinya tidak seperti itu. Harapan itu yang membuat Nabi tidak dendam. Ya, harapan itu yang juga seharusnya membuat kita tidak pernah dendam. Keheul ka hiji jelema, keun we sugan ke katurunanna mah. Buat ke katurunanna jadi minantu. Seperti ada di Garut tuh ya. Minantu nate nusa kelas yang manehna kuliah di Garut jeung baheula nate suruh tutah-titah. Aduh cenah ujang apal ujang pimin nantun bapong tiba heula dipusti cenah. Itu mustahil kan jadi minantu, itu mustahil jadi besan dan sebagainya. Nah ini menunjukkan satu potret betapa Nabi mencontohkan kepada kita untuk tidak menjadi pendendam. Mudah-mudahan kita diberi afiah oleh Allah untuk mampu memilikinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.